Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Anggun Aulia Agisti, Lesa Nurdelaila, dan Prinjas Duyana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Sistem urin terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal berperan sebagai filter untuk menyaring racun dari darah, lalu dikeluarkan melalui urin. Urin lalu disalurkan ureter menuju kantung kemih, di mana akan disimpan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Normalnya, urin itu steril dan bersih dari virus atau bakteri asing. Namun, bakteri dapat memasuki sistem perkemihan melalui uretra dan mengakibatkan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah penyakit akibat adanya organisme asing ataupun patogen seperti bakteri yang masuk dan tumbuh ke dalam saluran kemih yang termasuk ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Etiologi penyebab infeksi saluran kemih atau ISK umumnya adalah Escherichia coli atau yang lebih dikenal dengan E. coli yang telah dilaporkan pada 70-95% kasus ISK. Infeksi saluran kemih juga dipengaruhi oleh faktor inang, seperti umur, adanya komorbiditas, kerusakan korda spinalis, atau kateterisasi. Menurut WHO, infeksi saluran kemih atau urinary tract infection pernah dialami lebih dari 50% wanita dan menjadi salah satu pengeluaran utama di sektor kesehatan dunia. Jenis-jenis infeksi saluran kemih berdasarkan lokasinya yaitu sistisis, infeksi saluran kemih bawah atau kantung kemih, pyelonefritis, infeksi saluran kemih atas atau ginjal, dan uretritis atau infeksi pada uretra. Faktor lain yang menjadi penyebabnya antara lain aktivitas seksual, terutama perempuan, frekuensi hubungan seksual bisa meningkatkan risiko infeksi. Alat kontrol kehamilan, perempuan yang memakai alat kontrol kehamilan seperti diafragma dan spermisida lebih beresiko mengalami infeksi. Kemudian menopause. Setelah menopause, berkurangnya hormon estrogen membuat saluran kemih lebih mudah terinfeksi. Selanjutnya, kateter. Penggunaan kateter karena tidak bisa berkemih bisa mengundang bakteri masuk ke saluran kemih. Selanjutnya, saluran abnormal. Anatomi saluran kemih yang abnormal sehingga tak bisa berkemih secara wajar juga menjadi faktor infeksi. Masalah imun. Ketika kekebalan tubuh berkurang, misalnya karena mengidap diabetes, bakteri lebih mudah masuk. Faktor yang terakhir adalah batu saluran kemih. Batu dapat menjadi sumber infeksi karena merupakan benda asing yang menjadi tempat berkembangnya bakteri di dalam saluran kemih. Kemudian manifestasi klinis. Infeksi saluran kemih dapat diketahui dengan beberapa gejala seperti demam, susah buang air kecil, nyeri setelah buang air besar, sering buang air kecil, kadang-kadang merasa panas ketika berkemih, nyeri pinggang, dan nyeri suprapubik. Gejala klasik, demam dan menggigil yang terjadi tiba-tiba dan nyeri pinggang. Sering disertai gejala sistisis berupa frekuensi atau sering kencing tetapi tidak disertai dengan peningkatan volume harian, nokturia, disuria atau nyeri saat kencing, dan urgensi atau sukar menahan kencing. Kadang-kadang menyerupai gejala gastrointestinal berupa mual, muntah, diare, atau nyeri perut. Sebanyak 75% penderita pernah mengalami riwayat ISK bagian bawah. Gejala uncomplicated. Gejala iritatif berupa disuria, frekuensi, urgensi, berkemih dengan jumlah urin yang sedikit dan kadang disertai nyeri suprapubis. Sistisis ditandai dengan adanya leukosituria, bakteri urea, nitrit, atau leukosit esterase positif pada urinalis. Bila dilakukan pemeriksaan kultur urin positif. Gejala complicated.
Suatu ISK complicated diikuti dengan gejala klinis seperti dysuria, urgensi, frekuensi, nyeri kolik, nyeri sudut costovertebra, nyeri suprapubik, dan demam. Terapi dapat diawali dengan pertimbangan faktor pasien, faktor mikrobiologis, dan data hasil klinis. Jenis uncomplicated pada dewasa, pengobatan antibiotika secara empiris yang direkomendasikan selama 3 hari. Sedangkan ISK complicated penata laksanaan tergantung dari keparahan gejala klinis. Perawatan empiris dari ISK complicated membutuhkan suatu pengetahuan tentang patogen penyebab dan pola resistensi antibiotik lokal, serta tingkat keparahan dari abnormalitas saluran kemih, termasuk evaluasi fungsi renal. Sekian penjelasan mengenai infeksi saluran kemih dari kelompok kami. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.